Udah, Mama pemirsa udah on air ternyata ya. Saya ini jadi ngantuk pemirsa. Ini apa lagi nih kan suara jangkrik, nggak ada suara-suara. Duh, mana saya lagi butuh kopi banget lagi pemirsa. Biasanya nih saya kalau udah ngantuk kan pasti saya misalnya ke coffee shop. Tapi kebayang nggak sih kalau coffee shopnya kayak gini nih, sepi, nggak ada masalah, nggak ada musik-musik, nggak ada suara-suara yang bisa bikin rileks sih. Jadinya saya ngantuk. Tapi sekali lagi ini disclaimer ya pemirsa. Ini kayaknya suara jangkriknya udah ini kok, udah bayar royalti kayaknya ya. Jadi ini kenapa saya akhirnya ngomong seperti ini? Karena memang masalah royalti ini bikin para pengusaha kafe, restoran ini semuanya pada bingung. Karena ini membuat banyak dunia usaha yang kemudian terdampak. Tapi daripada kita tiba-tiba ditagih royalti, beberapa minggu terakhir memang suasana pusat perbelanjaan itu berubah. Jadi pusat perbelanjaan atau mall itu nyaris sepi tanpa lagu atau musik dan dampaknya kayak saya nih, jadi ngantuk. Nah pemirsa, Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah menyebut kalau sekarang anggotanya diminta mematikan musik di gerai. Nah Budi menjelaskan mereka sebenarnya mau bayar royalti, bahkan sejak tahun lalu sudah mengirimkan surat ke LMKN perihal negosiasi tarif. Tapi harga yang mereka tawarkan itu ditolak. Selain itu Budi juga protes soal kewajiban membayar royalti untuk jingle buatan sendiri. Jadi pemirsa, aturan mengenai royalti musik yang diputar di tempat umum seperti mal, kafe, restoran ini masih menjadi polemik di kalangan para pelaku usaha. Nah, para pelaku usaha ini tentunya berharap adanya panduan yang jelas, spesifik dari pemerintah dan juga lembaga terkait untuk menyederhanakan soal royalti ini. Kebijakan pengenaan royalti musik bagi pengusaha hotel, restoran, dan kafe yang memutar lagu-lagu Indonesia kembali mencuat. Program yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN itu bertujuan memberikan penghargaan yang layak bagi para pencipta lagu dan musisi. Namun kebijakan ini memunculkan kekhawatiran pelaku usaha dan dampaknya terhadap preferensi musik di tempat hiburan. Salah satu manajer kafe yang berada di Jalan Tole Iskandar, Cilodong, Kota Depok mengaku bingung dengan mekanisme serta kewajiban yang harus dibayar sesuai peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Dengan aturan itu mengharuskan setiap tempat usaha termasuk kafe dan restoran untuk membayar royalti setiap musik yang diputarkan. Padahal salah satu tujuan memutar musik itu untuk menghibur setiap konsumen yang datang. Para pelaku usaha berharap adanya panduan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyederhanakan soal royalti ini. Karena masih belum tahu. Belum tahu karena belum ada mungkin petugas yang datang ke sana atau gimana memberitahukan kafe ini dikenakan royalti atau apa itu belum ada. Kita nggak tahu jadi akhirnya sampai sekarang. Komisioner LMKN bidang collecting dan lisensi Yesi Kurniawan menjelaskan bahwa royalti yang harus dibayar dihitung berdasarkan jumlah kursi efektif. Sebetulnya nggak ada masalah, silakan putar dan kemudian dengan kita di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kita akan bisa berdiskusi, kita akan bisa membantu bagaimana menghitung ya berdasarkan jumlah kursi yang efektif ya. Jumlah kursi yang efektif dan itu kita berikan keleluasaan kepada pengusahanya untuk melaporkan kepada kami berapa sih tingkat akupensi rate dari sebuah restoran kafe itu. Nanti kita kalikan dengan 120.000 rupiah untuk satu kursi 1 tahun. Itu satu, sesuai dengan tarif yang sudah disahkan oleh keputusan menteri. Pertama saya mau menjelaskan 120.000 itu kita bagi dua dulu ya. 60.000 buat pencipta lagu, kemudian 30.000 untuk pelaku pertunjukannya, dan 30.000 lagi untuk produser pemilik karya rekamannya. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya diperlukan kebijakan yang adil soal royalti pemutaran lagu, termasuk bila lagu itu diputar di kafe atau tempat usaha. Pertama kan tentu pencipta lagu dan pengarang lagu harus menerima royaltinya. Tapi di sisi lain yang menggunakan juga harus ada kebijakan yang fair untuk mereka. Tetapi yang banyak mungkin masih ditata ulang adalah tentang kolektifnya.
LMK dan LMKN-nya. Nah, untuk itu saat ini kan ada inisiatif DPR yang rencananya akan juga merevisi Undang-Undang Hak Cipta itu. Kira-kira kita memang menggunakan, ya sebaiknya kan kita bayarkan. Tetapi yang harus dipastikan adalah akuntabilitas dari kolektifnya sehingga nyampe kepada para yang berhak. LMKN diharapkan bisa lebih transparan perihal kebijakan pengenaan royalti musik, termasuk bisa membangun kepercayaan bagi pencipta lagu. Kita ingin ada proses yang transparan, ya, bahwa kita membayar. Nah, ini sebenarnya bagaimana sampai di dalam mereka yang berhak, ya, karena selama ini kan pengguna itu Anda tidak perlu tahu bagaimana kita mendistribusikan uang itu tuh, bagaimana kita nggak boleh tahu. Nah, ini adalah masalah-masalah yang kita lihat di dalam kelemahan undang-undang itu sendiri, sehingga menimbulkan tafsir yang luas, ya. Diketahui aturan royalti musik untuk penggunaan komersial seperti di kafe dan restoran terus menimbulkan kebingungan di pelaku usaha. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan polemik ini, kita terhubung bersama dengan komposer Ari Bias dan juga salah satu manajer hotel, Sultan Bustamarkoto. Dan sebagai informasi, kami juga sudah mengajak komisioner LMKN periode 2025-2028. Namun sayangnya mereka belum berkenan karena masih menunggu serah terima dari komisioner lama. Langsung saja kita sapa, ada Mas Ari Bias dan juga Mas Sultan Bustamar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya mau ke Mas Ari. Mas Ari, waktu rame-rame dulu beberapa bulan lalu itu kan Mas Ari soal royalti dengan salah satu artis, Agnes Monica. Waktu itu salah satunya lagu Bilang Saja, itu dianggap lagu-lagu ditampilkan itu harusnya minta izin dan segala macam. Tapi kemudian ini rame lagi bahkan sampai menyentuh kalangan pengusaha resto, kafe, dan sebagainya. Sebelum bahas teknis, Mas, saya mau tahu dari POV-nya seorang komposer memang resah ya kalau lagunya itu dimainkan di kafe, restoran gitu, Mas? Nah, ini sebenarnya ada dua hal yang berbeda ya, ada dua sektor. Jadi kalau ada live event atau konser musik, ada juga pemakaian lagu dalam penggunaan ambient use. Jadi untuk pelengkap suasana, itu mesti dibedakan tuh. Karena kalau konser musik itu adalah penggunaan langsung yang artinya tidak ada lagu maka tidak akan ada konser. Nah, sedangkan kalau ambient use itu kan penggunaan lagu untuk pelengkap suasana di layanan publik. Nah, itu sebenarnya dua hal yang berbeda aturannya tuh. Nah, cuman ini kan sebenarnya terjadi rame-rame ini kan sebenarnya dampak dari seperti ini ya, seperti fenomena gunung es ya. Jadi ya dampak yang terjadi karena awareness terhadap royalti ini masih kurang nih di Indonesia ini, di masyarakat, terutama di pengguna karya cipta itu tersendiri ya. Jadi maaf ya. Mas, saya potong. Berarti gini, sebelum kita lanjut nih biar nggak melebar kemana-mana. Oke, konser beda, terus kemudian untuk sebagai tadi Mas Ari bilang penambah pelengkap suasana itu juga beda. Which itu yang sering diputarkan di kafe, di resto begitu ya. Ya, itu aturan spesifiknya bagaimana? Mereka tuh harus bayar, selama ini harus izin atau gimana, Mas? Nah itu, ini kan undang-undang hak cipta ini kan sudah disahkan sejak 2014 ya. Dan tarif itu juga sudah disahkan oleh Menteri tahun 2016. Nah, saya juga heran nih, kenapa setelah 11 tahun ini kok masih kurang ya pemahaman tentang royalti atau penghargaan terhadap hak cipta ini. Nah, jadi akhirnya banyak yang kaget, kok ini bayar, kok ini dipakai lagu burung juga bayar gitu kan. Bahkan sampai lagu Indonesia Raya juga kemarin ramai juga bayar, sampai akhirnya ke masalah wedding itu kan. Nah, itu kan sebenarnya sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat. Nah, ini tugasnya ini siapa? Nah, saya sebenarnya juga sebagai komposer agak kecewa juga ya dengan kinerja dari LMKN ini, karena kan mereka lah yang bertugas untuk mensosialisasikan bagaimana royalti ini dibayar, mekanismenya seperti apa, bayarnya kemana. Nah, itu kan harus jelas tuh semua oleh pengguna ini nih. Jadi kalau kita sih komposer hanya terima royalti aja, dapat segini ya gitu aja. Oke. Itu dapat sekian tanpa ada mungkin perhitungan yang jelas dan mekanisme yang jelas. Itu yang kemudian saya tangkap dianggap sebagai sebuah keresahan ya Mas ya dari para komposer. Sekarang saya mau tanya ke Mas Sultan.
Sebagai manajer hotel yang biasa mungkin memutar lagu untuk kemudian menyamankan para pengunjung hotel, lagu-lagu para musisi Indonesia begitu Mas. Ada sosialisasi tadi yang disebutkan Mas Ari tadi itu tersosialisasi dengan baik nggak ke teman-teman yang bergerak di industri hotel? Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya kita di pelaku usaha itu memahami betul ya bahwasanya kita harus menjaga hak cipta daripada pelaku seni. Tapi memang yang menjadi masalah sekarang ini adalah implementasi lapangannya. Karena tidak ada sosialisasi, tidak ada panduan, terus juga dalam pelaksanaannya tidak ada inspeksi langsung untuk mengumpulkan alat bukti. Mungkin juga bisa dilakukan peringatan, 1, 2, atau 3, baru kita lakukan penindakan. Nah, selama ini yang dilakukan kan sepertinya mengirim surat peringatan ataupun somasi, ataupun ini kalau sekarang ini judulnya sih surat perkenalan, tapi di paragrafnya ditulis telah menjadi perhatian kami bahwa tempat usaha yang Bapak Ibu kelola memperdengarkan karya lagu dan musik yang harus memiliki lisensi. Artinya kan mereka langsung menuduh, langsung berasumsi bahwasanya semua hotel, semua resto, semua kafe itu pasti memperdengarkan lagu. Padahal misalnya banyak juga hotel-hotel atau kafe-kafe yang mempunyai konsep alam yang tidak memperdengarkan lagu sama sekali gitu. Jadi memang ini jadinya sangat mengganggu ya gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang definisi komersialisasi di ranah publik, itu kan sangat bias sekali. Tadi disampaikan oleh Mas Ari misalnya, ada yang sifatnya itu penggunaan langsung seperti di konser yang langsung mendapatkan profit, sementara misalnya seperti kafe dan resto, itu mereka mungkin ya teman-teman lain menggunakannya sebagai pelengkap ambience yang tidak menghasilkan direct revenue atau pendapatan langsung bagi mereka. Karena kita semua pasti agree bahwasanya orang datang ke resto atau kafe, mereka bukan pengen mendengarkan lagu, mereka pengen duduk, ngopi, makan, bukan sekedar untuk mendengarkan lagu, bahkan apakah ada lagu atau tidak ada lagu itu tidak berimpact langsung kepada revenue kita gitu loh. Jadi, nah sementara ini dengan adanya kebijakan ini, kita ini sangat dalam posisi sangat berbahaya korban, karena kita setiap waktu itu bisa dipidana, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja memperdengarkan lagu. Oke, ini yang saya tangkap tiba-tiba begitu ya Mas ya, kaget gitu ya, tidak ada sosialisasi yang jelas, tiba-tiba datang langsung dengan somasi. Nanti saya akan tanya lagi karena pemirsa ini sebagai informasi saja, Mas Sultan yang sebagai manajer hotel ini kemudian manajemen ini juga viral karena menerima sejumlah surat ya dari LMK terkait dengan harus membayar sejumlah uang terkait dengan penggunaan lagu. Kita akan bahas nanti usai jeda. Mas Sultan dan juga Mas Ari tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Ya, pemirsa, di tengah riuh soal isu royalti, sejumlah musisi justru berinisiatif untuk mengizinkan lagu-lagunya diputar gratis di tempat usaha. Bahkan ada yang memperbolehkan karyanya dibawakan oleh musisi lain di kafe tanpa biaya royalti. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Ini pemirsa yang saya bilang viral, saya mau tanyakan langsung ke Mas Sultan. Mas Sultan, saya ini lagi buka Instagram Mas Sultan, salah satunya ini kayak Mas Sultan tuh protes kenapa LMKN itu tiba-tiba datang bawa somasi, bawa surat, padahal di hotel tempat Mas Sultan ini mengelola hotelnya atau bekerja, itu hanya menggunakan suara burung asli malah. Nah, yang membuat Mas Sultan itu resah apanya? Karena tiba-tiba suratnya datang atau jumlah tagihan yang harus dibayarkan royaltinya atau apanya, Mas? Ya, jadi kan kami di Pranaya Butik Hotel ini sebenarnya kan konsep kami itu konsep natural ya. Jadi memang kami tidak menggunakan musik sebagai latar belakang. Kami berusaha untuk menciptakan suasana alam, termasuk juga suasana air, suasana suara burung gitu ya. Jadi justru kalau misalnya kami memperdengarkan musik itu tidak sesuai dengan visi kami gitu. Nah,
yang sangat mengganggu itu adalah ketika kami tidak menggunakan musik, terus tiba-tiba dituduh. Ini kan surat ini sendiri menyatakan tuduhan ya, telah menjadi perhatian kami bahwa tempat usaha yang Bapak Ibu kelola memperdengarkan karya lagu dan musik. Jadi implementasinya ini gimana? Apakah mereka benar-benar datang dulu, melihat dulu faktanya, atau bagaimana gitu? Nah, ini juga sangat mengkhawatirkan bagi kami di masa datang, karena ini undang-undang ini sangat bias ya. Semua pelaku usaha, bukan hanya resto, kafe, hotel, semua pelaku usaha, bahkan tukang cukur pun mungkin nanti bisa dihukum pidana. Nah, ini LMKN ini sekarang udah menjadi lebih horor daripada kuntilanak, lebih menakutkan daripada polisi. Kalau polisi itu menangkap orang karena melakukan tindakan kriminal. Nah, LMKN itu bisa mempidanakan orang hanya karena mendengar lagu. Ini kan berbahaya sekali. Sementara kalau kita di hotel industri, dalam semester pertama ini kita menghadapi kendala bisnis yang luar biasa dengan program efisiensi pemerintah. Itu kita sudah struggling dalam menjalankan operasional, ditambah lagi dengan urusan-urusan begini yang memang tidak ada benefit langsung atau revenue langsungnya kepada kita gitu. Oke, saya tangkap poinnya. Artinya di hotel tempat Mas bekerja ini menggunakan konsep alam, pakai suara burung asli, malah tiba-tiba datang surat padahal pihak dari LMKN saja tidak pernah datang langsung, tidak pernah memergoki misalnya hotel itu kemudian memutarkan musik ini nih Mas. Ini adalah surat yang kami tampilkan saat ini di layar. Jadi disuruh bayar berapa Mas sama LMKN? Jadi itu yang ditampilkan itu formulir ya. Jadi ada cover letternya juga ya, seperti ini, seperti yang saya tampilkan ini. Jadi di cover letter itu disampaikan bahwasanya mereka, judulnya sih surat perkenalan ya, tapi di cover letter itu sendiri di paragraf akhir itu ditulis bahwasanya, nah ini ya kelihatannya. Nah, di paragraf akhir itu ditulis Anda sudah memperdengarkan musik gitu lah. Jadi itu yang cukup mengganggu, dan juga ketakutan kami selaku pelaku usaha adalah ini kan hukumnya pidana ya gitu. Baik itu kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Ini kan jutaan. Sekarang pemerintah ini kan pengen melindungi pelaku seni. Mungkin puluhan ribu pelaku seni. Tapi ini bisa menzolimi jutaan pelaku usaha di Indonesia. Kan mengerikan. Jadi harus bayar berapa Mas? Dari surat itu harus bayar berapa? Ya kalau di sini ya, kalau kita sama mungkin seperti yang ditampilkan di TV, itu 1 sampai 50 kamar 2 juta per tahun, 51 sampai 100 kamar 4 juta per tahun, 101 sampai 150 kamar 6 juta per tahun. Jadi kalau menilik di sini, kalau Pranaya Butik Hotel punya 100 kamar, artinya kami harus bayar 4 juta per tahun. Oke. Sekarang saya mau ke Mas Ari. Mas Ari, ini tadi kalau dibilang aturannya beda antara yang konser dengan yang pelaku usaha. Spesifiknya seperti apa dan mekanisme seharusnya penarikan royaltinya itu seperti apa supaya kasus-kasus yang menimpa Mas Sultan dan manajemennya ini tidak terjadi lagi begitu, tidak memperdengarkan lagu tapi malah kena somasi. Ya, jadi undang-undangnya kan jelas ya bahwa dalam pasal 9 itu setiap karya cipta itu ada hak ekonomi penciptanya. Itu sudah jelas, berarti ada aturan tentang penggunaan secara komersial, dan di pasal 87 ayat 1 juga disebutkan bahwa dalam penggunaan komersial di layanan publik itu juga pencipta mendapatkan hak ekonominya. Nah, cuman undang-undang hak cipta kan hanya bicara seputar hak-hak dan kewajiban ya. Nah, implementasinya adalah ke peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai ke SK menteri tentang tarif. Nah, kalau saya lihat sih masalahnya di sini, di tarif ini. Pertama, tidak tersosialisasi dengan baik, dan kedua, tarifnya juga mungkin tidak memberikan rasa keadilan bagi pengguna ataupun mungkin juga bagi pencipta. Misalnya di dalam konser itu kan di SK Menteri itu tarifnya adalah 2% dari penjualan tiket setelah pertunjukan. Berarti kita dapat royalti ini pencipta setelah selesai konser, setelah tiketnya dihitung berapa, baru kita dapat royaltinya dihitung. Itu pun banyak yang tidak dibayar, hampir tidak terbayar lah selama 11 tahun ini gitu. Nah itu juga kan ketidakadilan bagi pencipta. Nah mungkin dalam hal hotel, restoran, kafe yang dihitung berdasarkan kursi itu juga mungkin tidak memberikan keadilan bagi para pengusaha itu. Jadi memang harus dicari titik tengahnya bagaimana supaya adil ke semua pihak itu. Jadi intinya sebenarnya bagi saya sih permasalahannya di persoalan tarif itu. Nah makanya kemarin
ada undangan dari LMKN kepada para komposer mewakili aksi waktu itu saya untuk membicarakan soal tarif ini. Ya kita juga sudah mengusulkan tarif yang menurut kami relevan dengan zaman sekarang dan adil bagi semua pihak. Cuman itu nggak tahu bakal diterima apa enggak oleh LMKN. Karena LMKN lah yang menentukan tarif itu, nanti disahkan oleh menteri. Nah, jadi persoalan di implementasinya ini nih yang bermasalah sebenarnya gitu. Nah, siapakah yang melaksanakan implementasi ini? Ya LMKN, gitu Mas. Oke, ini artinya harus benar-benar dicari jalan tengahnya sampai dengan sosialisasinya harus benar-benar jelas supaya komposer, para pencipta lagu dapat haknya, tapi kemudian para pelaku usaha ini juga bisa untuk kemudian tersosialisasi dengan baik. Karena sebenarnya bukan berarti mereka tidak mau bayar, cuman mungkin tidak tahu bagaimana aturan jelasnya. Itu Mas yang kemudian kita harus sepakati bersama dan nanti semoga ada tindakan cepatnya. Terima kasih Mas Ari Bias, komposer, dan juga Mas Sutan Bustamarkoto, manajer hotel, telah bergabung bersama kami. Semoga perbincangan kita ini bisa mendapatkan solusi setelah ini. Terima kasih Mas Ari dan juga Mas Sutan.